Nama saya Alex Harper. Saya berusia 38 tahun. Saya fotografer pernikahan dari Seattle, Amerika Serikat. Sudah hampir 10 tahun saya mengelilingi dunia hanya untuk mengabadikan momen paling bahagia dalam hidup orang lain. Saya suka pekerjaan ini, sungguh. Tapi ada satu hal yang selalu membuat saya menghela napas panjang setiap kali klien menyebut kata Indonesia. Pernikahan tradisional di sini. Saya sudah 3 kali ke Jakarta dan 2 kali ke Bali untuk pekerjaan. Setiap kali, saya mendengar hal yang sama dari klien internasional. Alex, tolong buat foto kami terlihat autentik, tapi jangan terlalu tradisional. Mereka takut foto akan penuh dengan kain batik berlapis-lapis, riasan tebal, dan ratusan orang yang tak mereka kenal. Saya mengerti. Saya juga merasa begitu. Bagi saya, pernikahan seharusnya tentang 2 orang. Hanya 2 orang. Cinta mereka, pilihan mereka. Kebebasan mereka untuk menentukan sendiri segalanya. Bukan tentang keluarga besar yang memutuskan warna bunga. Bukan tentang tetangga yang datang membawa amplop. Bukan tentang ritual yang harus diikuti hanya karena sudah adat begitu. Itu terasa seperti teater sosial. Bukan perayaan cinta. Jadi ketika email itu datang, saya hampir menolak. Kliennya bernama Rina dan Aditya. Mereka tinggal di Yogyakarta. Mereka ingin saya menjadi fotografer utama untuk pernikahan adat Jawa mereka selama 3 hari penuh. Upacara siraman, midodareni, panggih, sungkeman, semua ritual klasik itu. Bayarannya sangat bagus. Tapi lampiran fotonya membuat saya mengerutkan kening. Foto keluarga besar. Puluhan orang tersenyum di halaman rumah joglo. Meja penuh sesajen. Daun sirih dan pinang disusun rapi di atas nampan perak. Saya langsung berpikir, ini pasti akan jadi kekacauan. Orang banyak, suara bising, jadwal padat, dan saya harus berlari-lari menangkap momen emas di tengah kerumunan yang tak terkendali. Saya balas email dengan sopan. Saya tanya apakah mereka yakin tidak ingin gaya yang lebih modern, lebih intim. Jawaban Rina singkat tapi tegas. Kami ingin semuanya sesuai adat. Kami ingin keluarga dan tetangga ikut merasakan hari itu. Kalau Bapak Alex tidak nyaman, kami mengerti. Saya hampir menutup laptop. Tapi angka di kontraknya terlalu besar untuk diabaikan. Dan saya sedang butuh proyek besar setelah beberapa bulan sepi. Akhirnya, saya mengetik satu kata. Baik. Saya terbang ke Yogyakarta 2 minggu kemudian. Pesawat mendarat sore hari. Udara langsung terasa lembab dan hangat. Bau tanah basah bercampur asap kendaraan dan aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Saya menyewa motor kecil dan menuju ke desa tempat keluarga Aditya tinggal. Sekitar 40 menit dari pusat kota. Rumah joglo itu besar, atap limasan tinggi. Halaman luas dipenuhi tenda putih. Orang-orang sudah sibuk mondar-mandir. Ada yang membawa keranjang buah, ada yang mengangkut kursi plastik, ada yang memasang lampu gantung. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Musik gamelan samar-samar terdengar dari dalam rumah. Saya memarkir motor. Seorang pria parubaya mendekat. Ia mengenakan kemeja batik lengan pendek. Senyumnya lebar. Mas Alex ya? Saya Pak Warto, bapaknya Aditya. Mari masuk. Ia menjabat tangan saya kuat sekali. Lalu langsung menepuk pundak saya seperti kami sudah kenal lama. Saya tersenyum kaku. Di Amerika, orang tak langsung menepuk pundak orang asing begitu saja. Di dalam rumah, aroma kemenyan tipis-tipis masih tercium. Di ruang tengah, ada meja panjang penuh daun sirih segar, pinang, kapur, gambir, tembakau. Semuanya disusun rapi. Saya memperhatikan sebentar. Bentuknya simetris, hampir seperti lukisan. Itu untuk sesajen nanti malam, kata Pak Warto sambil menunjuk. Supaya acara lancar, supaya anak-anak kami diberkati. Saya mengangguk. Dalam hati saya berpikir, sesajen? Masih percaya hal begitu di zaman sekarang? Tapi saya tak berkata apa-apa.
Saya hanya mengeluarkan kamera dan mulai memotret detail-detail kecil itu. Close up daun sirih yang masih berembun. Cahaya lampu minyak yang memantul di nampan perak. Jari-jari seorang ibu yang sedang melipat daun dengan hati-hati. Malam itu, saya tidur di kamar tamu kecil di belakang rumah. Kipas angin tua berderit pelan. Di luar, suara jangkrik bercampur suara orang-orang masih bercakap-cakap sampai larut. Saya membuka laptop, melihat-lihat portofolio saya sendiri. Foto-foto pernikahan di pantai California. Hanya pasangan, matahari terbenam, gaun putih sederhana. Bersih, minimalis, bebas. Saya menutup laptop. Tiba-tiba, saya merasa ada yang kurang. Tapi saya cepat-cepat mengusir pikiran itu. Besok adalah hari siraman, upacara mandi suci. Saya sudah siap menghadapi kerumunan, kebisingan, dan segala hal yang saya anggap terlalu banyak. Saya tak tahu bahwa justru disitulah semuanya mulai berubah. Pagi itu matahari baru saja naik. Cahaya kuning lembut menyelinap melalui celah-celah daun kelapa di halaman. Udara masih sejuk, tapi sudah tercium aroma bunga melati dan kemenyan yang dibakar pelan di sudut rumah. Saya bangun lebih awal. Biasanya saya tidur sampai matahari terbit tinggi. Tapi hari ini ada suara-suara aneh dari luar. Langkah kaki banyak orang, tawa kecil, bisik-bisik. Saya mengintip dari jendela kamar tamu. Di belakang rumah, ada kolam kecil yang dikelilingi batu alam. Airnya jernih. Beberapa wanita sudah berkumpul di situ. Mereka mengenakan kebaya sederhana. Ada yang membawa kendi tanah liat. Ada yang membawa daun sirih segar. Upacara siraman akan dimulai. Saya mengambil kamera, lensa 50 mm favorit saya. Saya keluar pelan-pelan, tak ingin mengganggu. Pak Warto sudah menunggu di teras. Mas Alex, sudah siap? Nanti Aditya dimandikan dulu, baru Rina. Saya mengangguk. Dalam hati saya bertanya-tanya, kenapa harus dimandikan secara ritual seperti ini? Di Amerika, mandi sebelum pernikahan hanyalah urusan pribadi. Mungkin di kamar mandi hotel bintang 5, dengan musik lembut dan lilin aromaterapi. Bukan di kolam terbuka dengan puluhan orang menonton. Tapi saya tak berkata apa-apa. Saya hanya mengatur posisi. Saya ingin menangkap cahaya pagi yang jatuh tepat di permukaan air. Aditya keluar dari rumah. Ia mengenakan kain jarik polos. Rambutnya masih basah sedikit, mungkin baru keramas. Wajahnya tenang. Tak ada tanda malu atau gugup. Ia berjalan pelan menuju kolam. Ibu dan bapaknya ikut di belakang. Lalu kakak-kakaknya. Lalu beberapa tetangga. Seorang bok tua, mungkin tetangga dekat, mulai menyanyi pelan. Suaranya serak tapi hangat. Liriknya dalam bahasa Jawa kuno. Saya tak mengerti artinya, tapi nadanya terasa seperti doa. Air pertama dituangkan oleh Ibu Aditya. Air bercampur bunga melati dan daun pandan. Bau harumnya langsung menyebar. Aditya menunduk. Air mengalir dari kepala sampai kaki. Lalu giliran bapaknya. Lalu kakak perempuannya. Satu persatu, anggota keluarga menuang air. Saya memotret tanpa henti. Close up tetesan air yang jatuh dari daun sirih. Tangan ibu yang gemetar sedikit saat menuang kendi. Mata Aditya yang tertutup. Tapi bibirnya tersenyum tipis. Saya berpikir, ini terlalu banyak orang. Terlalu banyak campur tangan. Tapi anehnya, Aditya tak terlihat terganggu. Malah sebaliknya. Setiap kali air dituang, bahunya tampak semakin rileks. Setelah Aditya selesai, giliran Rina. Ia keluar dengan rambut panjang terurai. Kebaya putih sederhana. Wajahnya tanpa riasan tebal. Hanya bedak tipis dan lipstik merah muda. Ia berjalan pelan. Tangannya memegang ujung kain jarik. Prosesnya sama. Satu persatu orang menuang air. Tapi kali ini ada tambahan. Seorang nenek dari pihak Rina. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, menuang air terakhir.
Ia berbisik sesuatu di telinga Rina. Rina mengangguk pelan. Air terakhir itu dituang sangat lambat, seolah-olah setiap tetes punya makna. Saya mendekat sedikit. Lensa zoom ke wajah Rina. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih. Lebih seperti terharu. Upacara selesai. Semua orang bertepuk tangan pelan. Ada yang tertawa kecil, ada yang saling peluk. Aditya dan Rina berdiri berdampingan. Basah kuyup, tapi wajah mereka berseri. Saya turunkan kamera sejenak. Napas saya terasa berat. Bukan karena lelah bergerak, tapi karena sesuatu yang saya tak bisa jelaskan. Pak Warto mendekat. Ia menepuk pundak saya lagi. Bagaimana, Mas? Cantik kan? Saya tersenyum tipis. Ya, sangat berbeda dari yang biasa saya lihat. Ia tertawa pelan. Di sini, mandi bukan hanya membersihkan badan. Ini membersihkan hati, supaya mereka masuk pernikahan dengan jiwa yang bersih. Saya mengangguk. Tapi dalam hati saya masih berpikir, ini terlalu rumit, terlalu banyak aturan. Tapi kenapa mereka semua terlihat begitu bahagia? Siang itu, setelah istirahat sebentar, saya duduk di teras sambil memeriksa foto-foto pagi tadi. Ada satu foto yang membuat saya berhenti lama. Foto saat nenek menuang air terakhir ke Rina. Cahaya matahari pagi jatuh tepat di wajah Rina. Matanya tertutup. Tapi senyum itu begitu tulus. Saya zoom lebih dekat. Ada tetes air di pipi Rina. Bisa air dari kendi. Bisa juga air mata. Saya tak tahu kenapa, tapi foto itu membuat dada saya terasa sesak. Malam nanti adalah Midodareni. Malam di mana Rina akan duduk di pelaminan kecil, dikelilingi sesajen dan daun sirih pinang. Saya sudah mendengar dari Rina bahwa itu malam terakhir sebelum mereka resmi menjadi suami istri. Saya taruh kamera di meja. Saya tatap ke halaman yang mulai gelap. Mungkin saya terlalu cepat menilai. Mungkin ada sesuatu di sini yang saya belum pahami. Malam itu datang cepat. Langit Yogyakarta sudah gelap. Bintang-bintang mulai muncul. Di halaman rumah, lampu-lampu gantung menyala kuning hangat. Aroma kemenyan masih tipis di udara, campur dengan bau bunga melati segar. Saya siapkan peralatan. 2 kamera, tripod kecil, lensa wide untuk kerumunan. Lensa tele untuk detail wajah. Midodareni akan dimulai. Malam terakhir Rina sebagai gadis lajang. Ia akan duduk di pelaminan kecil, dikelilingi sesajen. Keluarga dan tetangga datang berkunjung. Saya masuk ke ruang utama. Pelaminan sudah siap. Kursi rendah dengan kain sutra. Di depannya, meja penuh buah. Ada pisang raja, ada jeruk, dan tentu saja sirih pinang. Daun sirih hijau mengkilap, pinang merah disusun rapi, kapur putih di sampingnya. Saya lihat Rina masuk. Ia pakai kebaya merah marun. Rambutnya disanggul tinggi. Perhiasan emas tipis di leher. Wajahnya tenang. Tapi matanya sedikit gelisah. Mungkin gugup. Ia duduk pelan, tangan di pangkuan. Orang-orang mulai berdatangan. Pertama keluarga dekat. Lalu tetangga. Ada yang bawa kue basah, ada yang bawa buah tangan. Mereka duduk melingkar, bicara pelan, tertawa kecil. Musik gamelan dari radio kecil mengalun lembut. Saya mulai memotret. Dari sudut ruangan, cahaya lampu jatuh di wajah Rina, membuat bayangan lembut. Saya zoom ke sirih pinang. Daunnya seperti simbol lama. Saya pikir, ini pasti hanya hiasan. Tak ada arti dalam, hanya tradisi tua yang tak relevan. Tapi lalu saya dengar percakapan. Seorang tante duduk dekat Rina. Ia pegang daun sirih, bicara pelan. Ini sirih, nak. Lambang kesetiaan. Pinang ini kuat, seperti harapan kami agar kalian tabah. Rina angguk. Matanya basah sedikit. Tante itu lanjut. Kita tak mau kalian sendirian.
Keluarga ini pelindung kalian. Selalu. Saya turunkan kamera. Dada saya terasa aneh. Di Amerika, malam sebelum nikah biasa pesta kecil. Hanya teman dekat, minum bir, tertawa lepas. Tak ada ritual seperti ini. Tak ada keluarga campur tangan begitu dalam. Tapi di sini, semuanya terlibat. Aditya masuk pelan. Ia duduk di samping. Tak pegang tangan Rina. Hanya saling pandang. Keluarga mulai cerita. Cerita masa kecil mereka, cerita lucu, cerita haru. Seorang paman cerita. Dulu Aditya kecil suka main di sawah. Sekarang mau nikah. Kami bangga. Semua tertawa. Rina tersipu. Saya potret momen itu. Tawa mereka tulus. Cahaya lampu membuat wajah mereka hangat. Saya bergerak ke sudut lain. Tapi kaki saya tersandung kabel lampu. Hampir jatuh. Seorang anak muda tangkap lengan saya. Hati-hati om, biar saya bantu. Ia angkat tripod saya. Senyum ramah. Saya ucap terima kasih. Dalam hati, kenapa semua orang begini? Terlalu ramah, terlalu banyak. Tapi anehnya, tak terasa mengganggu. Malam semakin larut. Orang-orang pulang satu persatu. Tinggal keluarga inti. Rina bangun. Ia sungkem ke orang tua. Lututnya menyentuh lantai. Tangan menyatu di dada. Maafkan anakmu, Bapak Ibu. Terima kasih atas segalanya. Air mata Ibu Rina jatuh. Ia peluk Rina erat. Aditya lihat dari jauh. Matanya penuh rasa. Saya potret pelan. Tak ingin ganggu. Tapi hati saya berdegup. Ini bukan teater. Ini nyata. Emosi mereka tumpah begitu. Saya keluar ke teras. Udara malam sejuk. Jangkrik bernyanyi. Saya lihat foto-foto di kamera. Satu foto sirih pinang. Cahaya bulan jatuh di daunnya. Tiba-tiba terasa indah. Mungkin saya salah. Mungkin ritual ini bukan beban. Mungkin ini cara mereka tunjukkan cinta. Besok adalah hari besar. Panggih dan sungkeman. Saya taruh kamera. Napas dalam. Saya mulai ragu dengan pikiran saya sendiri. Hari itu tiba. Matahari pagi menyinari halaman rumah joglo. Udara penuh aroma bunga melati segar. Orang-orang sudah berkumpul. Ratusan. Mungkin lebih. Kursi plastik berbaris rapi. Tenda putih menutupi seluruh halaman. Suara gamelan mulai mengalun. Keras, campur dengan obrolan orang banyak. Saya tarik napas dalam. Ini pasti akan jadi kekacauan. Terlalu banyak orang. Terlalu on. Bagaimana saya bisa ambil foto bagus di tengah kerumunan ini? Di pernikahan Amerika, tamu terbatas. Hanya keluarga dekat dan teman. Ruang lega. Semua teratur. Tapi di sini, seolah seluruh desa datang. Saya angkat kamera. Lensa wide siap. Panggih akan dimulai. Upacara pertemuan pengantin. Aditya dan Rina akan bertemu resmi. Setelah itu, sungkeman. Menghormati orang tua. Aditya keluar dulu. Ia pakai beskap hitam. Keris di pinggang. Wajahnya tegas. Tapi mata berbinar. Ia berjalan pelan ke pelaminan. Rina menyusul. Kebaya merah marun. Sanggul tinggi. Selendang sutra. Ia jalan anggun. Tapi langkahnya hati-hati. Mereka bertemu di tengah. Aditya pegang tangan Rina. Lembut. Mereka saling pandang. Senyum tipis. Lalu Aditya beri sindur ke dahi Rina. Simbol komitmen. Kerumunan bertepuk tangan. Keras. Saya potret cepat. Cahaya matahari jatuh tepat di wajah mereka. Tapi suara orang banyak mengganggu. Anak kecil berlari. Orang tua bercakap lantang. Ada yang foto sendiri pakai ponsel. Saya geram dalam hati. Ini terlalu berantakan. Tak ada privasi. Tak ada ketenangan. Pernikahan seharusnya intim, bukan pesta desa. Pak Warto dekati saya.
Ia lihat wajah saya. Mas Alex, kenapa? Capek? Saya geleng. Tidak, hanya ramai sekali. Ia tertawa. Iya, di sini pernikahan bukan hanya untuk dua orang, untuk semua. Tetangga, saudara, teman. Mereka ikut bahagia, mereka ikut doakan. Saya angguk, tapi masih ragu. Bagaimana kalau ada masalah? Dengan orang sebanyak ini, pasti ada yang salah. Upacara lanjut. Sungkeman. Rina dan Aditya sungkur ke orang tua. Lutut menyentuh tanah. Tangan menyatu. Maafkan kami, Bapak Ibu. Terima kasih atas didikan. Air mata Ibu Aditya jatuh. Ia peluk mereka. Bapak doakan kalian bahagia selamanya. Kerumunan diam sejenak, lalu tepuk tangan lagi. Saya potret momen itu. Tetes air mata di pipi, cahaya lampu gantung memantul di emas perhiasan. Indah. Tapi masih terasa terlalu banyak. Siang menjelang. Makan besar dimulai. Meja panjang penuh makanan. Nasi tumpeng kuning, ayam goreng, sayur lodeh. Orang-orang antri. Ambil piring, duduk di mana saja. Ada yang di rumput, ada yang di teras. Suara sendok garpu berdenting. Tawa meledak di mana-mana. Saya istirahat sejenak. Duduk di pojok. Minum es teh manis. Dingin. Segar. Seorang anak kecil dekati. Om, boleh lihat kamera? Saya tersenyum. Tunjukkan. Ia pegang hati-hati. Mata berbinar. Keren! Om dari mana? Amerika. Wow, jauh ya. Kenapa ke sini? Saya foto pernikahan. Ia angguk. Pernikahan Barina bagus. Semua orang senang. Saya lihat sekeliling. Benar. Wajah-wajah bahagia. Ada yang dansa kecil-kecilan. Ada yang cerita lama. Tak ada yang kesepian. Tiba-tiba saya ingat pernikahan teman di Seattle. Tamu sedikit. Semua duduk diam. Hanya tepuk tangan sopan. Tak ada tawa lepas seperti ini. Mungkin ramai ini bukan masalah. Mungkin ini kekuatan. Komunitas yang solid. Mereka tak biarkan pengantin sendirian. Sore itu upacara lanjut. Ada tembang Jawa, suara penyanyi wanita lembut. Menusuk hati. Saya potret Rina dan Aditya lagi. Mereka duduk berdampingan. Tangan saling genggam. Kerumunan mulai menari. Lambat. Ikut irama gamelan. Saya gabung sedikit. Tak bisa menari. Tapi ikut tepuk tangan. Rasanya hangat. Seperti bagian dari mereka. Malam datang. Lampu menyala terang. Saya periksa kamera. Baterai hampir habis. Tapi hari ini baru setengah jalan. Besok masih ada acara lain. Saya tarik napas. Mungkin saya mulai suka keramaian ini. Tapi belum sepenuhnya. Masih ada yang mengganjal. Malam sudah larut. Lampu-lampu masih menyala. Gamelan pelan-pelan reda. Orang-orang mulai pulang. Tapi halaman rumah masih ramai. Ada yang bantu lipat kursi. Ada yang angkat piring kotor. Saya lihat Pak Warto. Ia berdiri di tengah. Senyum lelah. Tapi mata penuh puas. Saya dekati ia. Kamera masih di tangan. Pak, hari ini melelahkan ya? Ia geleng. Tidak. Senang. Lihat anak bahagia. Itu cukup. Saya angguk. Tapi dalam hati pikir, ritual ini terlalu panjang. Dari pagi sampai malam. Siraman kemarin. Midodareni. Panggih tadi. Sungkeman. Dan besok masih lanjut. Di Amerika, pernikahan selesai dalam 2 jam. Resepsi singkat. Tak ada urutan panjang seperti ini. Seolah tiap langkah harus diikuti. Lama. Melelahkan. Mungkin kuno.
Tapi saya tak katakan. Saya hanya foto sisa-sisa acara. Meja sesajen. Sirih pinang yang mulai layu. Daun hijau tadi sekarang agak kusut, tapi masih indah di bawah cahaya bulan. Rina dan Aditya duduk di teras. Mereka minum teh hangat, wajah lelah, tapi saling pandang penuh sayang. Saya potret mereka pelan, tak ingin ganggu. Besok pagi, hari kedua. Acara lanjut. Ada upacara tembang. Penyanyi wanita suaranya merdu. Lirik Jawa kuno. Saya tak paham, tapi nadanya menyentuh. Orang-orang duduk lingkar, dengar diam. Ada yang mata basah. Saya bergerak antar orang, foto wajah-wajah itu. Tapi ritual ini panjang, 1 jam, 2 jam, tak ada jeda. Saya mulai capek, kaki pegal. Tapi mereka semua tenang, seolah waktu tak masalah. Seorang tante dekati saya. Ia pegang kipas. Mas Alex, duduk dulu, minum kopi. Saya duduk. Kopi hitam panas. Pahit manis. Enak. Ia bicara pelan. Ritual ini bukan sembarang. Tiap langkah punya arti. Membersihkan jiwa. Mengikat keluarga, bukan hanya pesta. Saya angguk. Tapi lama sekali. Tak bosan? Ia tertawa kecil. Lama. Justru itu bagus. Waktu untuk renung. Untuk ingat akar. Di zaman cepat ini. Kita perlu lambat sesekali. Saya diam. Pikir kata-katanya. Mungkin benar. Di pekerjaan saya. Saya selalu buru-buru. Ambil foto cepat, edit kilat, kirim segera. Tak ada waktu renung. Mungkin itu kenapa foto saya bagus. Tapi kurang dalam. Siang itu, makan lagi. Makanan banyak. Nasi gudeg, manis legit, ayam opor, pedas lembut. Orang-orang antri lagi. Saya lihat biaya ini pasti mahal. Tenda besar. Makanan untuk ratusan orang. Musik gamelan. Baju baru. Keluarga seperti Pak Warto. Pasti keluar uang banyak. Untuk apa? Hanya 1 hari. Di Amerika. Pernikahan hemat. Uang simpan untuk masa depan. Saya tanya Pak Warto pelan. Saat ia istirahat. Pak, ini pasti mahal ya? Untuk keluarga. Ia angguk. Wajah serius. Ya, mahal. Kami tabung lama. Tapi untuk anak, kami rela. Ini bukan boros, ini investasi. Investasi bahagia mereka. Saya kaget. Investasi? Iya. Keluarga kuat, komunitas dekat. Itu modal hidup. Uang bisa cari lagi. Tapi momen ini tak terganti. Saya tatap ia. Matanya tulus. Tiba-tiba saya ingat orang tua saya. Mereka tak pernah buat acara besar, pernikahan saya dulu. Sederhana. Tapi sekarang, saya sendirian. Mungkin karena itu. Sore itu, acara lanjut. Ada tarian kecil, anak-anak ikut. Saya foto mereka, tawa riang. Cahaya matahari senja jatuh di wajah kecil. Indah. Tapi kamera saya mulai aneh. Tombol shutter lambat. Mungkin kena debu. Atau air kemarin. Saya cek. Baterai penuh. Tapi respons lambat. Saya cuek. Pikir nanti malam bersihkan. Malam datang. Lampu nyala lagi. Orang-orang cerita lagi. Saya duduk dengar. Cerita lama. Cerita keluarga. Hangat. Saya mulai paham. Ritual panjang ini bukan beban, ini cara mereka bangun ikatan. Kuat, tak mudah putus. Tapi kamera saya masih aneh. Saya mulai khawatir. Pagi ketiga datang. Matahari terbit pelan. Cahaya kuning menyinari halaman. Aroma kopi tubruk menguar dari dapur. Orang-orang mulai berkumpul lagi. Tak sebanyak kemarin, tapi masih ramai. Gamelan mulai dimainkan. Irama lambat.
menenangkan. Saya tarik napas dalam. Hari ini puncak acara. Resepsi besar. Tamu dari jauh datang. Ada saudara dari Jakarta. Ada teman dari Bali. Saya lihat Rina. Ia pakai kebaya baru. Putih gading. Cantik. Aditya di samping. Senyum lebar. Tapi kamera saya semakin buruk. Shutter lambat. Layar berkedip. Saya coba restart. Tak membantu. Mungkin kena air saat siraman? Atau debu dari kerumunan? Saya cuek. Pikir nanti malam perbaiki. Sekarang fokus kerja. Acara dimulai. Pidato dari Pak Warto. Suaranya tegas. Hari ini kami serahkan anak kami. Doakan mereka bahagia. Tepuk tangan ramai. Saya potret wajah-wajah. Tapi setiap klik, kamera ragu. Saya geram. Dalam hati, ini karena acara terlalu panjang. Terlalu banyak gerak. Alat saya tak kuat. Lalu tarian. Penari wanita bergerak lembut. Kain sutra berkibar. Musik gamelan naik. Saya dekati panggung. Ingin ambil close-up. Tapi tiba-tiba, kamera mati. Layar hitam. Saya tekan tombol. Tak nyala. Panik mulai naik. Saya mundur ke pojok. Buka tas, ganti baterai. Masih mati. Cek lensa. Bersih. Tak ada. Dada saya berdegup kencang. Ini hari terakhir. Foto penting, kontrak besar. Klien internasional tunggu. Kalau hilang, karir saya tamat. Saya ingat email Rina. Kami ingin foto lengkap, semua momen. Sekarang momen hilang, karena alat rusak. Saya duduk di kursi plastik, tangan gemetar. Pikir, kenapa harus di sini? Di tempat ramai ini? Di acara panjang ini? Di Indonesia ini? Seorang pemuda dekati. Ia lihat wajah saya. Om, kenapa? Sakit. Saya geleng. Kamera rusak. Foto hilang. Ia kaget. Wah, tunggu, saya panggil orang. Ia pergi cepat. Kembali dengan Pak Warto dan beberapa tetangga. Mereka lingkari saya. Lihat kamera. Pak Warto pegang. Ini parah. Memory card aman. Saya cek. Card aman, tapi bodi rusak. Tak bisa baca. Seorang om, rambut uban, bicara. Saya punya kamera lama, bisa pinjam. Yang lain tambah. Saya ada tripod cadangan. Anak muda tadi. Saya bisa foto pakai HP. Kirim ke Om. Saya terdiam. Mereka tak kenal saya baik, tapi bantu, tanpa tanya balas. Pak Warto tepuk pundak. Tenang, kita gotong royong, semua bantu. Foto tak hilang total. Saya lihat mereka. Wajah tulus. Tak ada keluh. Hanya senyum. Acara lanjut. Saya pakai kamera pinjam. Kualitas biasa. Tapi cukup. Mereka bantu arahkan. Om, ambil dari sini. Cahaya bagus. Saya potret lagi. Rina dan Aditya potong tumpeng. Nasi kuning jatuh. Tawa ramai. Saya klik. Kali ini aman. Malam itu, acara selesai. Orang pulang, saya duduk di teras. Pak Warto dekati. Bawa teh hangat. Mas Alex, terima kasih. Foto pasti bagus. Saya angguk. Terima kasih, Pak. Tanpa bantuan, saya gagal. Ia tertawa pelan. Di sini, tak ada gagal sendirian. Keluarga, tetangga, semua satu. Saya tatap sirih pinang sisa. Daun layu, tapi kuat. Seperti mereka. Mungkin keramaian ini. Panjang ritual ini. Biaya besar ini. Bukan kelemahan, tapi kekuatan. Saya mulai paham. Pagi berikutnya, saya bangun dengan pikiran jernih. Udara pagi segar. Aroma kopi tubruk dari dapur. Saya lihat kamera pinjam di meja. Sederhana, tak secanggih punya saya. Tapi kemarin itu menyelamatkan hari. Saya keluar ke halaman. Orang-orang masih sibuk membersihkan sisa acara.
Ada yang sapu daun kering, ada yang angkat tenda. Pak Warto di tengah. Ia arahkan semua. Senyum lelah, tapi energik. Saya dekati ia. Pak, terima kasih lagi. Semalam saya panik. Ia geleng. Biasa, di desa ini, bantu-membantu sudah adat. Saya angguk. Dalam hati pikir, gotong royong. Kata itu sering saya dengar, tapi baru sekarang rasakan. Di Amerika. Kalau alat rusak, saya sendiri tanggung. Tak ada tetangga datang bantu. Sendiri, mandiri. Tapi kadang kesepian. Acara hari ini ringan. Hanya salam-salaman tamu terakhir. Rina dan Aditya duduk di pelaminan. Terima ucapan selamat, saya potret mereka. Wajah bahagia. Tangan saling genggam. Tapi saya ingat poin lain. Biaya. Kemarin Pak Warto bilang investasi. Tapi tetap, ini mahal. Untuk keluarga sederhana. Mungkin hutang. Atau tabungan habis. Di barat. Kami hemat. Pernikahan tak perlu boros. Uang untuk rumah baru. Atau liburan. Saya tanya Rina pelan. Saat istirahat. Rina, ini pasti mahal. Keluarga tak keberatan? Ia tersenyum. Mahal ya? Tapi kami rencana lama. Bapak ibu tabung bertahun. Bukan untuk mewah. Untuk kenangan. Untuk ikat kami lebih kuat. Saya diam. Tapi kalau sederhana, lebih baik kan? Ia geleng. Sederhana bagus. Tapi di sini, pernikahan untuk semua. Keluarga, tetangga, mereka bantu juga. Ada yang kasih makanan, ada yang pinjam alat, bukan kami tanggung sendiri. Saya lihat sekeliling. Benar, kemarin, makanan dari tetangga, kursi dari desa sebelah, semua gotong royong. Biaya besar, tapi dibagi, tak berat satu orang. Tiba-tiba saya paham, ini bukan boros. Ini cara mereka bagi beban, bagi bahagia. Di Amerika, kami bayar vendor. Mahal, tapi dingin. Tak ada ikatan hati. Siang itu, saya duduk di teras. Minum es kelapa muda. Dingin, manis, angin semilir. Saya buka laptop, lihat foto-foto. Banyak. Dari siraman, midodareni, panggih, sungkeman, dan kemarin. Satu foto menarik. Saat kamera rusak. Anak muda tadi. Ia pegang HP. Foto pengganti. Wajahnya serius. Bantu saya. Foto itu buram, tapi penuh makna. Saya zoom foto sirih pinang. Daun hijau, pinang merah. Dulu saya anggap tua. Sekarang, seperti simbol, kuat, terikat, seperti keluarga ini. Malam datang. Acara benar-benar selesai. Orang pulang semua. Rumah joglo sepi. Hanya keluarga inti. Saya duduk dengan mereka. Makan malam sederhana. Nasi goreng, telur ceplok, sambal pedas. Aditya bicara. Mas Alex, bagaimana pengalaman di sini? Saya tersenyum. Awalnya aneh, ramai, lama, mahal. Tapi sekarang saya lihat beda. Rina tambah. Kami senang. Kamu lihat kami apa adanya. Saya angguk. Dalam hati, definisi saya tentang pernikahan berubah. Bukan hanya 2 orang, tapi jaringan, keluarga, komunitas. Itu buat lebih kuat. Tapi saya belum sepenuhnya berubah. Masih ada ragu. Besok saya pulang. Kembali ke Seattle. Ke pekerjaan biasa. Pernikahan minimalis. Saya tatap langit. Bintang banyak. Cerah. Mungkin ini akhir perjalanan. Atau awal pemahaman baru. Pagi itu, saya berdiri di Bandara Yogyakarta. Tas kamera di punggung.
Tiket pulang ke Seattle di tangan. Udara pagi sejuk, bau kopi dari warung kecil dekat gerbang. Saya tatap ponsel. Foto-foto pernikahan Rina dan Aditya. Saya edit semalam. Setiap gambar penuh warna, penuh orang, penuh senyum. Pak Warto antar saya. Ia duduk di kursi tunggu. Wajah lelah, tapi mata hangat. Mas Alex, kapan kembali? Saya tersenyum. Mungkin tahun depan. Terima kasih, Pak, semuanya. Ia angguk, lalu pegang bahu saya. Ingat, pernikahan bukan hanya dua hati, tapi banyak tangan yang pegang. Saya diam. Kata-katanya bergema. Dulu saya pikir pernikahan itu bebas. Hanya dua orang, tak ada ikatan keluarga, tak ada ritual panjang. Tapi sekarang, saya lihat beda. Saya ingat malam terakhir, di rumah joglo. Kami duduk lingkar, Rina beri saya daun sirih. Pinang kecil di tangan. Ini untuk Mas Alex, lambang berkah. Saya pegang. Daun hijau. Masih segar. Dulu saya anggap sampah tua. Sekarang, seperti jembatan, hubungkan orang, kuatkan ikatan. Di pesawat, saya buka laptop. Lihat foto lagi. Satu foto. Saat kamera rusak, tetangga bantu. Wajah mereka. Tak kenal lelah. Gotong royong. Itu kata Pak Warto. Tiba-tiba hati saya sesak. Saya ingat pernikahan saya sendiri. Dulu, di pantai kecil. Hanya kami berdua. Teman sedikit. Tak ada keluarga besar. Tak ada ritual. Bebas. Tapi sekarang, saya sendirian. Pernikahan itu putus. Karena tak ada akar. Mungkin itu. Cinta tak cukup dua orang. Butuh keluarga. Komunitas. Seperti pohon. Tak bisa tumbuh sendirian. Butuh tanah, air, matahari dari banyak sisi. Saya tutup laptop. Tatap jendela. Awan putih, langit biru. Saya pikir, kebebasan sejati bukan lepas dari semua, tapi punya tempat pulang. Punya orang yang pegang tangan saat jatuh di Seattle. Saya tiba malam. Udara dingin, kota sepi. Saya buka email. Kirim foto ke Rina. Ini untuk kalian. Terima kasih atas pelajaran. Balasan cepat. Mas Alex, kami senang. Datang lagi ya. Saya duduk di apartemen. Gelap. Hanya lampu meja. Saya ambil kertas. Tulis rencana. Proyek baru. Foto pernikahan dunia. Mulai dari Indonesia. Cerita di balik ritual. Saya tatap daun sirih kering. Saya bawa pulang. Di meja. Itu pengingat. Cinta kuat karena banyak, bukan sedikit. Saya tersenyum. Mungkin saya berubah. Saya kembali ke Seattle. Apartemen kecil. Dinding putih kosong. Hanya meja kerja dan laptop. Lampu neon dingin. Udara kering. Tak ada aroma kemenyan. Tak ada suara gamelan. Hanya hembus AC pelan. Saya buka folder foto. Ribuan gambar dari Yogyakarta. Saya scroll pelan. Foto sirih pinang. Daun hijau mengkilap. Pinang merah segar. Dulu saya anggap kuno. Sekarang, setiap kali lihat, dada terasa hangat. Saya ingat wajah Rina saat sungkeman. Lutut di lantai, tangan menyatu, air mata ibunya jatuh pelan. Saya zoom foto itu. Cahaya lampu gantung memantul di pipi. Basah, tapi indah. Malam itu. Saya duduk sendirian. Minum kopi hitam. Pahit. Dingin. Saya pikir pernikahan saya dulu. Di pantai, angin laut, gaun putih sederhana. Hanya kami. Tak ada keluarga besar, tak ada tetangga.
bebas. Tapi sekarang, saya sadar, bebas itu kadang sepi. Saya ambil telepon, cari nomor Rina. Kirim pesan singkat. Rina, foto sudah saya kirim. Bagaimana kalian sekarang? Balasan datang cepat. Foto baru. Rina dan Aditya di rumah kecil. Mereka duduk di teras. Ada bayi kecil di pangkuan. Baru lahir. Rina tulis. Mas Alex, kami baik. Anak pertama. Kami beri nama Arjuna. Terima kasih atas foto. Kami simpan selamanya. Saya tatap foto itu lama. Bayi kecil, mata besar, senyum tipis. Di belakang, halaman rumah joglo. Sama seperti dulu. Sirih pinang di meja kecil. Air mata saya jatuh. Pelan. Tak terduga. Saya hapus cepat. Tapi dada tetap sesak. Saya ingat kata Pak Warto. Pernikahan bukan hanya dua hati, tapi banyak tangan yang pegang. Saya paham sekarang. Cinta tak cukup kuat kalau sendirian. Butuh orang lain. Keluarga, tetangga, komunitas. Mereka pegang saat jatuh. Mereka doakan saat bahagia. Itu yang buat bertahan. Di Siero, saya mulai ubah cara kerja. Saya tolak proyek pernikahan minimalis. Saya cari yang punya cerita, yang melibatkan keluarga, yang punya akar. Saya buka website baru. Nama Roots of Love. Foto-foto dari Indonesia jadi halaman utama. Saya tulis pendek. Saya dulu pikir pernikahan itu tentang dua orang. Sekarang saya tahu, itu tentang semua orang yang mencintai mereka. Saya tekan publish. Tak lama, email masuk. Dari klien baru. Mereka ingin saya foto pernikahan di desa kecil. Di Jawa lagi. Saya tersenyum. Saya balas. Saya siap. Saya tatap daun sirih kering di meja. Saya pegang pelan. Masih harum samar. Seperti kenangan. Mungkin sejak awal aku yang salah paham. Mungkin Indonesia ajarkan saya sesuatu yang tak pernah saya cari. Saya taruh daun itu kembali. Lalu buka laptop. Mulai rencana perjalanan baru. Saya kembali ke Yogyakarta setahun kemudian. Bukan untuk pekerjaan. Bukan untuk foto. Hanya untuk melihat. Pesawat mendarat sore hari. Udara lembab menyambut lagi. Bau tanah basah. Aroma gorengan dari pinggir jalan. Semua terasa seperti pulang. Saya naik motor kecil, menuju desa yang sama. Rumah joglo masih berdiri kokoh. Atap limasan tinggi. Halaman luas. Tapi sekarang lebih tenang. Tak ada tenda putih. Tak ada gamelan keras. Hanya suara anak kecil tertawa di belakang. Pak Warto berdiri di teras. Ia lihat saya dari jauh. Matanya melebar, lalu senyum lebar. Ia berjalan cepat, peluk saya erat, seperti saudara lama. Mas Alex, datang lagi. Saya balas peluk. Dada terasa hangat. Saya rindu, Pak. Rina keluar dari dalam rumah. Di gendongannya Arjuna kecil. Sudah 1 tahun. Rambut ikal, mata besar. Ia lihat saya, tertawa kecil. Rina dekati. Mas Alex, masuk. Kami sudah tunggu. Kami duduk di teras. Meja kecil. Ada teh hangat dan daun sirih segar. Pinang merah disusun rapi. Saya tatap itu lama. Dulu saya pikir hanya hiasan. Sekarang saya tahu. Itu simbol. Kesetiaan. Kekuatan. Ikatan yang tak mudah putus. Aditya datang dari sawah. Baju kotor tanah. Tapi senyum cerah. Ia jabat tangan saya kuat. Mas Alex, terima kasih sudah kembali. Malam itu kami makan bersama. Nasi liwet, ayam kampung, sambal terasi pedas. Rasa familiar, hangat di lidah.
Di luar, jangkrik bernyanyi. Angin malam sejuk menyentuh kulit. Saya cerita tentang Seattle, tentang proyek baru saya, foto pernikahan yang melibatkan keluarga, yang punya cerita, yang punya akar. Mereka dengar diam. Mata berbinar. Rina tanya pelan. Mas Alex, apa yang berubah di kamu? Saya diam sejenak, lalu jawab. Dulu saya pikir cinta itu bebas. Hanya dua orang. Tak perlu orang lain. Tapi di sini, saya lihat. Cinta butuh banyak tangan. Butuh doa. Butuh cerita bersama. Kalau tidak, mudah rapuh. Pak Warto anggup pelan. Itu yang kami ajarkan sejak kecil. Keluarga bukan beban. Keluarga adalah akar. Saya tatap Arjuna. Anak kecil itu main daun sirih. Lipat-lipat kecil. Tertawa sendiri. Saya ingat foto pertama saya ambil. Sirih pinang di meja sesajen. Dulu saya anggap tua. Sekarang, itu hidup. Itu masa depan. Malam semakin larut. Kami duduk lingkar. Cerita lama, cerita baru. Tawa kecil, air mata kecil. Semua terasa nyata. Sebelum tidur. Saya keluar ke halaman. Langit penuh bintang. Saya pegang daun sirih yang Rina beri. Masih harum. Saya taruh di saku. Pengingat. Pagi berikutnya, saya pamit. Pak Warto antar ke gerbang. Ia pegang bahu saya. Kapan lagi datang? Sering-sering, Pak. Ia tersenyum. Rumah ini selalu terbuka. Saya naik motor, melihat ke belakang. Rumah joglo semakin kecil. Tapi hati saya penuh. Di pesawat, saya buka laptop. Tulis email ke klien baru. Saya siap. Tapi kali ini, saya ingin cerita yang dalam. Yang melibatkan semua orang. Saya tutup mata. Bayang wajah-wajah mereka muncul. Rina, Aditya, Pak Warto, Arjuna kecil, dan daun sirih itu. Mungkin sejak awal aku yang salah paham. Mungkin Indonesia bukan hanya negeri, tapi pelajaran tentang bagaimana mencintai dengan benar. Saya tersenyum kecil, lalu ketik satu kalimat terakhir di catatan. Terima kasih, Indonesia.